أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Tanya jawab, habis ini baru kita selesai. Qala Allah berfirman, fi anfusikum afala tubsirun. Ini ayatnya dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat ngambil ayat, dipotongnya juga ayat. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Di atas muka bumi ini banyak ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, kenapa kamu tak bisa menengoknya? Berdasarkan firman Allah di atas, tolong jelaskan diri yang sebenar diri. Man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka kenallah dia Tuhan yang amat nyata. Bukan hadis Nabi, ungkapan ulama tasawuf. Apa penjelasan ini kata ulama? Siapa yang sadar dirinya fakir, tahulah dia Allah yang maha kaya. Siapa yang sadar dirinya dhaif, lagi lemah, miskin dan papa, sadarlah dia Allah yang maha kuasa. Maka hilang angkuh dan sombongnya. Ini batang kelapa, iko buah kelapa, iko pucuk kelapa, iko lidi kelapa, iko akar kelapa. Dan mana nan kelapa tu? Mahasiswa tu belajar skripsi, nulis makalah, tak pernah kaji kelapa. Begitu mahasiswa itu tak bisa menjawab, dan putih lagi kaji. Yang mana dia sebenar diri itu? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dia ke dalam dirimu. Tanah, busuk, hitam, rendah, jelek, buruk, busuk, dicium. Dari ujung kepala sampai ujung kaki tak ada yang wangi. Batang pokok kayu ditakik, dilukai, keluar wangi kayu gaharu. Tapi manusia, semua yang keluar dari dirinya busuk. Dari mulai tai hidung sampai tai telinga sampai yang lain-lain. Maka sadar diri ada di dalam itu dari Allah SWT. Tapi bukan Allah yang membelah diri. Manunggaling kaulah gusti. Ora. Tapi ada yang diciptakan Allah. Ruh. Kenapa manusia menghormati Abdul Somad subuh ini? Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Karena ada ruh bersemayam di dalam. Andai ruh sudah keluar tadi sebelum subuh, datanglah sahabat-sahabat saya yang ikut sama saya malam ini, tiba-tiba mereka pegang leher saya. Tak ada lagi. Tak ada. Datang pula dokter diperiksanya. Tak ada. Jadi gimana? Bungkus. Berubah jadi Al-Mukarram. Dari Al-Mukarram menjadi Al-Marhum. Itulah dia diri sudah diri. Kalau Rasulullah short mim, tak boleh menulis short mim. Harus panjang, sallallahu alaihi wasallam. Mahasiswa saya kalau nulis skripsi short mim saya coret. Inna allaha khalaqa Adam kasuratihi. Allah menciptakan Adam seperti bentuknya. Kemana balik ha itu? Allah menciptakan Adam seperti bentuknya. Baliknya ke Allah apa ke Adam? Allah menciptakan Adam seperti bentuknya, macam bentuk Allah. Berarti Adam macam bentuk Allah. Akulah Allah itu, kafir. Siapa yang mengatakan Allah macam aku, kafir. Bermata, bertelinga, berbentuk. Lalu apa makna hi itu, kemana baliknya? Allah menciptakan Adam kasuratihi. Dhamir paling dekat balik kepada Adam. Allah menciptakan gelas seperti bentuk gelas itu. Allah menciptakan Adam seperti bentuk Adam itu. Kalau dikatakannya Allah itu bentuknya macam aku adalah Allah yang memecah menjadi diri aku, maka semua ini adalah akulah Allah itu. Maka kafir dia dengan dua ayat. Ayat pertama, laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Hati-hati kaji tauhid. Tolong jelaskan perjalanan roh setelah manusia itu mati. Kemana pergi roh itu? Bisa tak roh itu dipanggil? Oi Ustaz Somad, datang tak dijemput, balik tak diantar, datang. Itu jelangkung hantu. Roh berasal dari alam roh. Dari alam roh masuk ke perut ibu-ibu, namanya alam rahim. Dari alam rahim keluar ke alam dunia. Dari alam dunia masuk ke alam barzakh. Dari alam barzakh masuk ke alam akhirat. Ketika dia keluar dari badan, biji mata terbuka menengok roh keluar, berhembus dari mulai ujung kaki naik ke atas, maka kaki duluan dingin, sejuk. Naik ke atas. Ibu bapak kalau terasa kaki sejuk tak lama lagi tu. Naik ke atas, lalu menghembus dia.
maka biji mata menengok keluar ruh. Yang terakhir ditengok biji mata ruh. Anak pun takut menengok ayahku, matanya melotot. Datang orang memejamkan matanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma hamdi abdus samad wa da'fa darajatuh. Kemana dia habis itu? Datang malaikat membawa kain kafan. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari cahaya. Diletakkan kain kafan itu dalam kain kafan cahaya. Ruh dibawa naik ke langit. Malaikat sudah lama menunggu. Ruh siapa itu? Ruh Tuan Fulan yang selalu subuh berjamaah itu ya. Iya, inilah ruh yang selama ini kami nanti-nantikan. Di mana letaknya? Illiyin. Sedangkan ruh yang jahat, di mana letaknya? Sijjin. Buka kitab ruh ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Pustaka Al-Kautsar Jakarta. Roh sudah kita kaji di Masjid An-Nur bersama Dr. Mustafa Umar. Apa maksud ungkapan ahlul hikmah? Kashfil asrari duna durratun dana durratun nafisi. Arabtu rabbi bi rabbi fi jubbati. Kashful asrari, ketika tersingkap rahasia. Dana durratun nafisi, maka nampaklah permata yang sangat berharga. Ketika tersingkap, ini belum tersingkap, tak nampak saya siapa di depan. Begitu tersingkap rahasia, maka nampaklah permata yang sangat berharga. Arabtu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhan dengan Tuhanku. Bukan aku mengenal dia, tapi dia mengenalkan dirinya padaku. Rabbi fi jubbati. Tuhan dalam jubbahku. Ucapan siapa ini? Ucapan Abul Yazid Bistami. Abul Yazid Bistami siapa nama aslinya? Taifur bin Isa. Namanya ada dalam silsilah tariqat Naqsyabandiyah. Abul Yazid Bistami. Dari mulai Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi naik ke atas, ketemu nanti Abul Yazid Bistami, naik ke atas, ketemu Salman Al-Farisi, naik ke atas, ketemu Abu Bakar Siddiq, ke Nabi SAW. Ungkapan syatahiyat tak bisa dipahami secara tekstual. Kalau dipahaminya Rabbi fi jubbati, Allah di dalam ini, maka batal syariat. Asy-syari'atu bila haqiqatin atilah, wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Siapa yang memahami syariat tanpa hakikat, maka batallah imannya. Maka ikuti mursyid yang mengerti syariat dan hakikat. Tuan-tuan Syekh Tarikat tak pernah meninggalkan syariat. Syekh Abdul Wahab Rokan tak pernah mengaku bersatu dengan Tuhan. Syekh Ismail Al-Khalidi Al-Naqsyabandi tak pernah meninggalkan solat. Syekh Abdur Rahman Abdur Rauf As-Singkili Tarikat Sattariyah. Maka pemahaman-pemahaman kata-kata ini namanya dalam ilmu tasawuf syatahat. Syatahat tak bisa dipahami secara tekstual. Sama macam bapak kalau sudah terlalu cinta kepada ibu, kata-katanya ngawur. Ibu, kan ku nanti engkau 1000 tahun lamanya. Mana pula ada orang 1000 tahun? 60 tahun aja batuk. Bagaimana cara mentaubatkan nafsu kepada roh? Mutu qabla anta mutu. Mati sebelum mati. Apa kerja orang bersuluk itu? Mati sebelum mati. Macam mana orang mati? Memendek lidahnya, naik ke langit-langit. Mati sebelum mati. Pejamkan mata, hilangkan nafsu mata. Pekakkan telinga, putuskan telinga. Yang ada hanya menyebut Allah, 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 Allah. Kalau kau sebut subhanallah, 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 tapi yang kau ingat gotah, namanya zikir gotah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tapi yang kau ingat sertifikasi, namanya zikir sertifikasi. Aku tak terima kau karena mulutmu menyebut aku, tapi hatimu tidak. Maka itulah yang ditanamkannya 1 hari sampai 15.000. Harus berbuntal, harus diikat-ikat. Kenapa? Menanamkan zikir di dalam Allah, 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 Allah. Membunuh dia mati, tapi dia tidak mati. Kalaulah tasawuf itu mengatakan hanya mati saja, tinggalkan dunia, maka Belanda tidak akan mungkin menangkap Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Tarekat Sattariyah dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ditangkap Belanda, dicampakkan ke Cape Town, Afrika Selatan. Kenapa? Karena dia bangkit berjihad. Sufi tasawuf tidak hanya memutih tasbih dalam kelambu, tapi setelah dia bermuhasabah, setelah dia bersuluk, setelah dia munajat, setelah dia tuajuh, bangkit dia melawan Belanda. Teriakan Allahu Akbarnya kuat, mati nafsunya, tak lagi dia takut pada mati. Itu yang disebut dalam Quran, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tak ada rasa takutnya, walahum yahzanun, tak lagi ada sedihnya. Bagaimana hukum kurban atas nama orang sudah meninggal? Bukankah orang yang mati itu tak bisa beribadah?
Idza matal insan, kalau Abdul Somad mati, ini Abdul Somad mati dia, inqata'a, dia tak bisa beribadah. Abdul Somad ini sudah mati, dia tak bisa beribadah. Tapi ibadah bapak kepada Abdul Somad sampai apa tak sampai? Sampai. Kalau tak sampai ibadah bapak ke Abdul Somad, tak ada solat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. So kalau ada orang menyebut, tak ada tuh. Ibadah orang hidup mati putus. Campakkan dia ke batang lubuh. Putus. Sedangkan makanan sampai, makanan untuk orang mati sampai. Mana dalilnya? Saat ya Rasulullah, ya ummi matat, makku sudah mati. Apa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah, sampai tak sedekah ni untuk emakku? Kata Nabi, sampai. Ayu sadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma', kasih air minum. Makanya dikasih sampai 2 botol sedekah. Dan kalau sudah dikasih tak boleh tak diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz ni ceramah kemana-mana, puasa Muharram. Dia tak puasa. Saya semalam puasa. Balik dari Jakarta semalam puasa. Begitu puasa, ceramah pagi semalam di masjid yang didirikan Wakil Presiden Umar Wira Hadi Kusuma. Ustadz Somad makan dulu. Oh, sedap-sedapnya makanan. Di situ awak puasa, di situ pula makanan sedap. Hari ini tak puasa, kuih pun tak ada. Lah, bercanda. Serius, bercanda. Serius. Saya, orang yang lama berkawan sama saya paham, saya tak banyak makan. Yang selalu berkawan sama saya, yang kenal baik sama saya tahu, tak ada makanan-makan, tak pernah saya makan. Ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku ini kota ilmu, Ali adalah pintunya. Maka kata Ali, saluni qabla an tafqaduni, tanya aku sebelum aku mati. Kenapa? Ilmu ada pada Sayyidina Ali. Tapi jangan ditengok keutamaan Ali lalu tak ditengok keutamaan Abu Bakar. Kata Nabi, seandainya ditimbang iman seluruh dunia, ditimbang iman Abu Bakar, maka tak ada apa-apanya iman seluruh dunia. Maka mengkaji sahabat itu jangan Ali saja, nanti kita fanatik kepada Ali. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Ma salaka Umar fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan lewat di jalan yang lain. Tak berani setan melewati jalan yang dilewati Umar. Seandainya Umar bin Khattab lewat di simpang ngasuh, maka setan akan berputar ke jalan lain. Sedangkan kita seperjalanan sama setan. Ya Ali, anta wa syi'atuka humul faizun. Wahai Ali, engkau dan syiahmu mereka lah orang-orang yang menang. Ini bukan hadis punya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengikut Ali, syiah Ali. Pengikut Muawiyah, syiah Muawiyah. Syiah artinya pengikut golongan, simpatisan. Tapi begitu meninggal habis sudah kelompok Muawiyah, maka yang selalu disebut syiah Ali. Bolehkah cinta kepada Ali? Saya cinta kepada Ali. Tapi jangan sampai mengkafirkan sahabat yang lain. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi orang Syiah mengatakan Abu Bakar As-Siddiq laknatullah alaihi. Ciri-ciri Syiah. La tusalli khalfa Rafidhi. Jangan engkau salat di belakang Syiah. Kalau kau nampak imam Syiah, tak boleh kau jadi makmum. Pesan Imam Syafi'i. Yang mengaku Imam Syafi'i, ingat pesan Imam Syafi'i. La tusalli khalfa Rafidhi. Jangan kau salat di belakang Syiah. Sifhum lana. Bagaimana kami tahu dia Syiah? Apa kata Nabi? Apa kata Imam Syafi'i menjawab? Siapa yang berkata Inna Abu Bakr wa Umar laisa bi imamaini fa huwa Rafidhi. Siapa yang mencaci maki Umar, siapa yang mencaci Abu Bakar, maka dia Syiah Rafidah. Ini hati-hati. Ungkapan-ungkapan hadis-hadis sekarang banyak di-share di internet berasal dari Syiah. Bagaimana mempermudah mendekatkan diri kepada Allah sebagai seorang pemuda remaja yang banyak bergaul pergaulan bebas. Buat komunitas. Setelah kalian kumpul di sini, yang sesama anak muda ini buat komunitas. Apa namanya? KPS, Komunitas Pemuda Subuh. Khusus anak-anak mudanya. Kita sesama anak muda subuh ini tolong kumpul bersama. Nanti kita akan buat grup WhatsApp, kita akan buat grup fanpage, kita akan buat grup Instagram. Nanti followernya kita semua kita akan sharekan.
Adapun bapak-bapak yang tua-tua yang sudah diintai-intai malaikat maut, kalian menepi ke sana. Ini khusus kami yang muda-muda saja. Buat grup. Setelah kalian buat grup, buat pengajian. Pengajian kalian agak unik sedikit. Penceramahnya tidak ustaz. Pengajian Sabtu depan, khusus yang anak muda ini kita panggil Bapak Kapolres. Judul ceramahnya Pemuda dan Narkoba. Minggu depan kita panggil pula Ibu Dokter Kesehatan. Judul ceramahnya Pemuda dan HIV AIDS. Jadi tidak monoton ceramah. Jaga. Ketika ada yang tak datang, loh kawan kita kenapa tak datang? Dia absen. Dia nampaknya sedang galau, imannya sedang turun. Jenguk dia. Kau kenapa bro? Ini aku sedang kacau sama mantanku ini. Kau masih pacaran? Iya, buanglah mantan pada tempatnya. Pak, kalau bapak jadi anak muda zaman sekarang, program apa yang bapak bikin untuk Islam? Itu yang udah aku sampaikan dari tadi. Buat grup. Ini kawan ini hobinya Pak. Hobinya foto. Carikan dia kamera sehingga dia tersalur bakatnya. Ada 3 olahraga yang anak muda perlu geluti. Pertama, memanah. Yang mengajarkan memanah, Nabi. Yang mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas, dapatkan anak panahnya, Nabi. Tapi sekarang atlet pemanah kita non-muslim. Kenapa orang Islam tak pandai memanah? Maka dulu saya buat foto profil saya, gambar saya sedang memanah. Akhirnya banyak memanggil saya Somat Hud. Masa saya dibilangnya Robin Hood? Berkuda. Pergi kalian ke Okura, pesantren Pak Al-Ma'mur di dekat Danau Buatan. Berkuda di sana. Kemarin Ustadz Felix Xiao berkuda memanah di pesantren itu. Nanti akan datang Agim, Ustadz Arifin Ilham, berkuda dan memanah. Berenang, oke, berkuda sini tak ada. Mau memanah busurnya mahal sampai 1 juta. Berenang, itu sungai dekat. Masuk ke sungai. Insya Allah nafsu seksual kalian akan hilang. Banyak-banyak berenang. Kalau tepat di tengah sungai itu bukan cuma nafsunya hilang, orang hilang sekalian. Bagaimana cara membawa sholat orang yang hatinya tertutup untuk sholat? Pertama, kalau sanggup kita datang. Bro, ya, kau masih lama lagi hidup? Entah, tak tahu. Ayo sembahyang. Ku tengok nampaknya kau tak lama mati lagi nih. Pertama, buatkan baleho. Solat berjamaah 27 kali lipat daripada solat sendiri. Tak juga ada perubahan. Oke, ganti baleho baru. Yuk solat yuk. Tak juga ada perubahan. Solatlah, besok kau mati. Tak juga ada perubahan. Kalau kau tak sembahyang, kami campakkan jenazah kau. Rokok kan dulu begitu tulisannya. Rokok dapat menyebabkan impotensi, keguguran, merusak kehamilan. Tak juga berubah. Rokok menyebabkan kau mati. Kata-katanya berubah. Ajak, robah, kawan sholat. Tak juga mempan dengan itu. Share video, bagikan Twitter, BBM, WhatsApp. Buku kasih dia hadiah. Sampai kapan berhenti menasihati kawan? 2 kemungkinan. Kalau tak dia mati, kita mati. Aku muak kau nasihati. Dari tadi semalam kau nasihati aja. Kapan kau berhenti menasihati aku? 2 kemungkinan kawan. Kau mati atau aku mati. Insya Allah kalau kau mati berhenti aku nasihati kau. Dan kalau aku mati berhenti pula kau mendengar nasihat dari aku. Tipis betul pergaulan kau. Ustaz, apa hukum wuduk kita jika bersentuhan dengan mertua kita? Tak batal. Mertua itu dia adalah muharram mu'abbad. Andai bercerai kita dengan anaknya, dia tetap mak kita. Tak batal. Ustaz, bagaimana dengan khatib yang sedang berkhutbah di mimbar pada salat Jumat memakai gerakan tangan? Apakah boleh? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, masih adakah cinta di antara kita? Dipakainya tangan. Kalau saya khutbah, tangan sebelah kanan memegang tiang mimbar, tangan sebelah kiri memegang tongkat. Karena saya khawatir tangan saya begini-begini. Tapi andai ada khatib yang begini tangan, tidak apa-apa, tak masalah. Tak sampai pada tingkat batal. Bagaimana orang sudah berdoa lama-lama tapi kami akhir doanya tak diusapnya ke wajah. Akhirnya banyak yang muncul orang seperti ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mengusapkan tangan ke wajah, hadis riwayat Tirmidzi. La yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Nabi mengusap wajah. Kenapa ada kawan tak mau mengusap wajahnya? Karena hadis itu dhaif. Hadis yang ada dalam Sunan Tirmidzi itu dhaif, hadis dhaif dia tak mau pakai, dia lupa. Buka kitab Bulughul Maram ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis ini dhaif
tapi karena jalurnya banyak, derajatnya naik menjadi hasan. Dia ngomong bukan Abdul Somad. Buka Bulughul Maram, Imam Al-Hafiz 300.000 hadis di kepalanya. Mengusap wajah setelah doa, tetap karena hadis itu hasan. Nanti setelah pengajian ini kalau ada orang melarang bapak ibu menyapu muka, kenapa kau sapu mukamu? Hadisnya itu sudah dijelaskan subuh tadi. Apa penjelasannya? Aku pun tak ingat apa kata Ustaz tadi. Tapi yang jelas kata dia sapu aja dah. Hadis itu dhaif. Ada dalam Sunan Tirmidzi, tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karena jalurnya banyak meningkat derajatnya menjadi hadisun hasan. Tak bisa kami ingat Pak Ustaz, sudah saya tulis di buku saya 37 masalah populer. Saya tak ada duit beli bukunya Pak Ustaz, download gratis di Play Store. Tulis 37 masalah populer, Abdul Somad LC, enter, download 5 menit dapat. Sudah kami download tak dapat, paket tak ada. Ustaz, hati ini menggebu-gebu ingin umrah, sampai-sampai mau jual rumah yang tak ditempati. Seandainya rumah ini laku, lanjut mana yang harus saya utamakan? Pergi umrah atau bayar hutang di bank? Bayar hutang dulu. Hutang yang sudah jatuh tempo, apalagi hutang riba, tutupi. Kau mau pergi umrah ni mau apa? Mau apa umrah? Banyak orang pergi umrah bukan dia tawaf di samping Ka'bah, asik belanja ke mall. Mana ibu Pak? Inilah istri saya belum pulang. Sabar ya Pak, mungkin ibu saya kadang di Taman Raudhah berdoa. Mengangolah Pak menunggu bini. Begitu jam 8 balik bini ke hotel, 3 kresek jilbab. Khamsa rial, haji. Ustaz, bagaimana jika saya mengetahui sifat kurang baik seorang imam sehingga membuat saya malas untuk sholat berjamaah? Apakah sikap saya tersebut salah? Imam yang tak baik, imam fasik. Imam fasik tak boleh jadi imam menurut mazhab Hambali. Solusinya apa? Ganti imam baru. Enak aja Ustaz ganti-ganti imam. Saya ketua masjid. Terserah saya mau ganti. Saya ketua masjid. Imam, saya ngangkat. Ini cocok. Fit and proper test. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, cocok. Begitu sudah diangkat, bercelana pendek dia main tenis meja. Oh, tak bisa ini. Main gaple dia, mana bisa? Nanti makmum angkat takbiratul ihram, terbayang dia balak 6. Bagaimana seharusnya sikap pengurus masjid agar masjid tersebut menjadi lebih baik? Oh, buatlah program macam ini. Ini masjid terbaik, buktinya jamaahnya sampai melimpah keluar. Saking banyaknya di luar tak ada dalam. Karena banyak zaman sekarang sikap pengurus masjid malah membuat masjid menjadi sepi. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Orang yang paling zalim adalah orang yang menyebabkan orang tak mau sembahyang ke masjid. Kenapa Pak malas ke masjid? Muak saya. Setiap hari Jumat diumumkannya, sumbangan kita 200 juta. Tak pernah dipakai duit masjid itu untuk kebaikan. Tak ada digaji untuk guru mengaji, tak ada dipakai. Itu aja diumumkannya, 200 juta. Mana duitnya Pak? Udah kami pinjam masing-masing. Apa hukumnya bila imam menyambung bacaan basmalah dengan Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sah. Tapi tak afdal. Yang afdal putus. Hadis riwayat Anas bin Malik, aku dengar Nabi membaca putus-putus bil mad, dengan mad panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Afdal. Pakaian syar'i untuk wanita. Ya Asma, hai Asma, innal mar'ata, perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid menstruasi, la yasluha an yura minha, tak boleh nampak dari badannya, illa hadza wa hadza, yang boleh nampak itu hadza, wa hadza, tapak tangan dan boleh. Pas macam pakaian ibu semua. Siang nanti tak tahu saya. Muka nampak, tapak tangan dengan ini. Boleh nampak. Syarat yang kedua,
jangan sempit. Saking sempitnya menjerit paha. Tolong. Yang ketiga, jangan transparan. Macam pembungkus apel di supermarket. Bukan cuma terbuka biji mata laki-laki, keluar biji mata laki-laki. Adab solat yang benar untuk imam dan makmum, tidak boleh angkat takbiratul ihram sebelum shaf lurus. Ujung tumit di tepi sajadah. Ujung kaki tergantung kaki masing-masing. Kalau panjang kaki panjang dari muka. Qadamun biqadamin, kaki dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Kaki dengan kaki rapat. Apakah mesti bersentuhan? Kalau kaki saya disentuh orang, saya tak tersinggung. Tapi ada orang yang sensitif. Kalau kaki dia disentuh, dia bergeser. Kalau sekali kita sentuh dia bergeser, jangan sentuh lagi. Kita khawatir dia preman baru tobat, dipijaknya kaki kita nanti. Ju'ilal imamu liyutamma bih, imam diangkat untuk diikuti. Ketika imam berkata bar, baru kau ikut. Allahu Akbar, baru kau bangkit. Allahu Akbar. Jangan dia baru kau sudah bergerak. Bisa jadi nanti makmum lebih dulu daripada imam. Apalagi kalau imamnya tua. Allah. Togak imam, mana imam dia? Togak makmum dulu daripada imam. Kenapa rokok dijadikan hukumnya makruh? Setahu saya setiap perbuatan merusak diri adalah haram. Kenapa bisa ada yang mengatakan makruh? Kenapa ada yang mengatakan haram? Karena tidak ada secara eksplisit disebut dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna rokok haram. Maka karena tak ada secara eksplisit, tidak ada secara tekstual, ulama berijtihad. Rambut sama hitam, isinya macam-macam. Kata ulama Saudi Arabia, haram. Kata ulama Mesir, haram. Kata Muhammadiyah, haram. Kata MUI, haram bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil, orang tua sakit. Adapun orang yang biasa, makruh. Ustaz merokok apa tidak? Saya tak merokok. Ada ketua MUI Dumai, namanya Kiai Haji Lukman Syarif. Kata dia ada seorang kiai, di belakang rumahnya ada pokok jambu, ada pokok ubi, ada pokok pisang, ada pokok tembakau. Suatu malam datang segerombolan babi mengacau di belakang. Besok pagi Pak Kiai buka jendela, ditengoknya habis ubi, habis pisang, habis kacang, tapi tembakau tak disentuh. Ternyata dalam dunia babi pun tembakau itu haram. Cara mandi junub. Cara mandi junub sesuai dengan sunnah Nabi. Begitu masuk ke kamar mandi, pertama maaf cakap basuh kemaluan. Setelah basuh kemaluan, berwuduk macam wuduk solat. Basuh tangan, setelah bersih, muka, kumur-kumur, muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Setelah itu siram kaki perlahan-lahan dari bawah sebelah kanan. Kaki kanan, kaki kiri, lutut kanan, lutut kiri, sampai ke atas, supaya badan tak terkejut. Ada tulisan, stroke di kamar mandi. Kenapa bisa orang stroke di kamar mandi? Karena air langsung dingin disiramkannya ke kepala, kepala merasa dingin, akhirnya darah panas menyembur dari jantung naik ke atas, karena terburu-buru, terjepit dia, akhirnya orang bisa stroke di kamar mandi. Maka pemanasan, pelan-pelan disiramkan. Cara mengambil wudhu yang benar, ambil air. Setelah itu, jangan masukkan tanganmu. Idza staiqadha ahadukum, kalau kamu bangun tidur, fala yukhmis yadahu, jangan masukkan tanganmu ke dalam bejana. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena kamu tak tahu di mana tanganmu tadi malam menginap, di hotel mana. Basuh dulu, setelah bersih, barulah dikumur-kumur. Masukkan air ke mulut, namanya matmadah. Masukkan air ke hidung, namanya istinsyaq. Masuk air ke hidung, membantu oksigen naik ke otak. Sakit Pak Ustaz? Iyalah. Setelah itu baru basuh muka, basah semua. Ingat, kalau dia pakai jenggot, taklil, dicelah-celah dia. Dia basah semua. Dah. Habis itu tangan sampai siku, celah-celah. Perhatikan, mana tahu ada sisi ikan, mana tahu ada gota habis nakik tadi. Setelah itu kepala. Kepala ada dua cara. Yang pertama, mazhab Syafi'i, air untuk kepala lain sama untuk telinga. Baru telinga. Yang kedua mazhab Maliki, air kepala untuk telinga, menyambung satu sapu. Ini yang dipakai saudara kita Muhammadiyah. Basahkan tangan, setelah basah dari muka ke belakang, dari belakang maju ke muka, menyambung ke telinga. Oh, saya mau yang inilah Pak Ustaz, sedap gayanya. Oke, pakai.
Sekali saja, satu kali satu. Memajang foto apa hukumnya? Foto tak sama dengan patung. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Begitu kata Syekh Baqiyat Al-Muti'i. Begitu kata Syekh Ali Jum'ah. Begitu kata Syekh Al-Atiyah Saqar. Foto tak sama dengan patung. Yang tak boleh itu patung. Kalau patung ada di rumah, bapak ibu yang punya patung ngaji harus diamalkan. Balik dari sini patung tu pecahkan, hancurkan. Tak boleh ada patung. Malaikat tak masuk ke dalam rumah yang ada patung. Malaikat yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Foto boleh, tapi foto yang posenya ramai-ramai. Foto ramai-ramai subuh ni pengajian dicetak. Inilah kami kenang-kenangan subuh ramai, subuh. Anak-anak kita nanti menengok. Oh, dulu mak sama ayah sembahyang subuh, kita tu tak sembahyang ya. Bagus, tapi foto ibu waktu muda tak berjilbab dipasang di ruang tamu. Ditengok orang. Cantik juga bini kau ya. Foto pose sendiri, jangan, tak boleh. Apa hukumnya suami yang tak bekerja dan tak menafkahi istrinya? Padahal si bapak sehat dan masih, ibu bisa menuntut ke pengadilan. Bapak-bapak yang laki ini sudah diikat dengan siwat ta'liq. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya tidak memberikan nafkah lahir dan batin, atau menganiayanya, atau menyakitinya, lalu istri saya melapor ke pengadilan dengan membayar 10.000 sebagai iwan, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Ingat itu. Banyak perempuan yang tak ingat suaminya sudah baca siwat ta'liq. Karena waktu suaminya baca siwat ta'liq, dia asyik berfoto. Saya pernah lihat video ceramah Ustadz Bawazir di YouTube. Dia mengatakan bahwa sorban dan tasbih adalah bukan sunnah. Bahkan beliau katakan Pangeran Diponegoro juga salah, karena sorban menurut beliau adalah budaya Hindu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Minjam sorban, mohon maaf Pak Haji, minjam sorban. Kalau sorban ini diletakkan di tengkuk, namanya burdah. Nabi meletakkannya di tengkuk sebelah kiri bang. Burdah, atau diletakkan begini, namanya burdah. Nabi pakai burdah warna hijau, burdatul khadra. Diletakkan di sini namanya burdah. Kalau diletakkan di atas kepala macam Imam Masjidil Haram, namanya ghutrah. Macam jilbab, namanya ghutrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namanya ghutrah. Kalau diletakkan di bahu, namanya burdah. Ingat, diletakkan di bahu namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala begini namanya ghutrah. Kalau dibulatkan lalu dililitkan namanya imamah. Imamah sorban. Nabi memakai sorban wa 'ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi memakai sorban warna hitam. Dari Nabi sampai turun ke sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke ulama-ulama memakai sorban hitam. Digigit ujung sorban. Nanti ujungnya ke bahu sebelah kiri. Begitu sunnah. Mohon maaf, nanti kena sikit air liur saya. Tapi saya sudah gosok gigi ya. Lihat ya. Nah, ini di sebelah kiri. Sunnah atau di tengah. Tak boleh terlalu panjang. Namanya imamah. Jadi masalah sorban, hadisnya hadis sahih. Saya tak mau mengejek, mencela, berkelahi sama orang. Kita balik saja ke hadis. Kalau kamu bertentang dalam satu masalah, balik ke hadis. Mohon maaf. Syukur. Di rakaat pertama saya rukuk, saya baca Subhanallah Rabbiyal Azim 3 kali. Lalu di rakaat kedua saya baca Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdih hanya 1 kali. Bukan saya sengaja, tapi karena lupa. Bagaimana solat saya? Sah. 1 kali tasbih, sah. Tak membaca tasbih sama sekali, sah. Selama ada tumakninah. Subhanallah Rabbiyal Azim wa bihamdih, sah. Tapi tak afdal. Yang afdal paling sikit 3, pertengahan 5, paling banyak 7. Ada yang membaca sampai 10, boleh. 12, boleh. Lebih daripada itu, makruh. Karena kalau terlalu panjang imam baca, bangkit, makmum pitam di belakang. Kunang-kunang, gelap, pingsan, oyong. Saya seorang istri. Boleh tak Pak Ustadz kalau kita berwasiat sebelum meninggal bahwa harta gonogini yang bagian istri setelah saya meninggal dijual dan ke jalan Allah. Impakkan ke jalan Allah. Suamiku, harta gonogini kita, aku tak mau itu dibagi, tapi itu kau serahkan untuk program subuh berjamaah di ujung batu. Mantap. Mantap. Menikah tahun berapa? 2000. Meninggal umur berapa? Tahun berapa? 2017. Selama 17 tahun sama suami, apa aja yang dibeli? Ada mobil, ada tanah, ada ruko, ada rumah. Berapa semuanya?
1 M. Begitu meninggal, maka dibagi 2. Pencarian yang bersama ini dibagi 2. Dan cek dipakuk 2. Berapa ibu dapat? 500 juta. Berapa bapak dapat? 500. Si ibu berpesan, pembagian aku yang gono gini ini, aku hibahkan, aku wasiatkan. Bolehkah? Boleh, tapi hanya 1/3. Karena tak boleh wasiat lebih dari 1/3. Lebih dari 1/3, batal wasiat. Aku wasiatkan yang 500 juta ini 400 untuk program subuh berjamaah. Tak bisa. Yang dapat hanya 1/3 dari 500. Sisanya tetap dibagikan ke ahli waris. Apakah warisan itu hanya untuk anak perempuan saja Ustaz? Anak laki-laki tidak? Kok masalah harato tinggi? Ambo parantau dari Payakumbuh. Lalu kemudian Manggale ke Ujung Batu. Kemudian dapat harta warisan. Apakah harta warisan ini hanya untuk anak perempuan atau hanya untuk anak laki-laki? Saya yang tak mengerti ini, saya tanya orang Minangkabau. Bro, ya. Kau kan kaya? Ya. Kalau kau mati nanti, harta kau untuk laki-laki apa untuk perempuan? Hartaku tetap dibagi macam hukum Islam, mat. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Oh begitu. Katanya orang Minangkabau yang perempuan aja yang dapat, yang laki tak dapat. Itu harato tinggi. Wasiat dari nenek mamak dulu. Kalau meninggal dibagi ke sawah ikonan sepetak, dibagi ke anak perempuan. Meninggal turun ke anak perempuan. Meninggal turun ke anak perempuan. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai perempuan itu susah melarat, menjadi orang peminta-minta, menjadi WTS, pecandu narkoba, dan lain sebagainya. Itu namanya harta wakaf keluarga. Wasiat wakaf keluarga, supaya haknya hak pakai. Tak boleh dijual. Hak pakai. Meninggal yang perempuan, turun ke anak perempuan. Meninggal anak perempuan, turun ke cucu perempuan. Meninggal cucu perempuan, turun ke cicit perempuan. Bukan semua orang Minangkabau itu hartanya dibagi kepada perempuan, laki-laki tak dapat. Pahami dengan baik-baik. Teman saya bertanya tentang bagaimana solat yang sudah kita tinggalkan berpuluh tahun dan sengaja ditinggalkan. Ana sampaikan bahwa 4 wajib mengganti mengqadha solat. Tapi teman ana menyampaikan di mana posisi Allah yang maha pengampun tersebut. Ini bertanya apa menawar? Orang kalau mau mengaji ikut kata ulama. Kalau mau berpendapat sendiri, tak usah bertanya. Kau mau bertanya, kau mau berdebat. Sepakat 4 imam mazhab diganti. Lalu di mana posisi maaf Allah SWT? Maaf letaknya di sini. Prit, tangkap polisi. Kamu kena denda. Mau bayar di sini atau di pengadilan? Pengadilan 70.000, nanti pengadilan. Maafkanlah Pak. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang pemaaf Pak. Mana bisa? Kan ada aturan. Ada aturan. Kalau kau datang ke rumahku Idul Fitri, ku maafkan, kata Pak Polisi. Tapi kalau masalah ini mana bisa? Semua maaf, semua maaf, semua maaf. Pak Ustadz yang mulia dan bijaksana, Masya Allah. Tentang harta warisan, hukum adat katanya anak perempuan yang dapat anak laki-laki. Ini nyontek dari yang tadi juga. Keluarga kami berutang, terutang riba. Kami berniat untuk segera menyelesaikannya. Kami punya satu usaha keluarga, menghasilkan. Yang hasilnya untuk menyelesaikan utang riba. Apakah zakat penghasilan? Zakat tetap. Zakat tak berkurang dengan itu. Tetap bayar. Assalamualaikum. Apakah benar musik itu haram? Musik haram kalau ngajak bunuh diri. Ada 70 lagu dulu yang dibuang dari dunia. Karena kalau didengarkan orang pasti mau mati. Mati. Tapi kalau musik ngajak jihad, Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad saufa ya'ud. Hai tentara Islam, bangkitlah menolong Rohingya. Oh, bangkit semangat. Kawan-kawan yang mengantuk dulu. Katanya. Mantap. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bagus, ingat orang mati. Tapi jangan dinyanyikan di pentas pernikahan. Menangislah kedua mempelai itu.
Kalau untuk nikah sesuaikanlah lagunya. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Ini yang tidak pula lagu. Menyanyikan lagu, saya baru sampai di depan pintu kedua mempelai, langsung naik penyanyi. Jatuh bangun aku mengejarmu. Cabut saya langsung. Awak baru sampai, dia udah jatuh bangun. Saya ini guru seni budaya di sekolah Pak Ustadz. Bapak yang guru seni, salurkan seni anak-anak itu kepada lagu-lagu. Karena kalau tidak lagu religi, dia akan ikut menjadi air seni. Lagu-lagu bagus. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Bagus. Dengan suara siswa yang semangat. Bangkitkan semangat. Betulkah sistem jual beli terdapat unsur ribanya? Waktu di akadnya bisa jadi riba. Tapi kalau aku jual ini barang kepada engkau, nanti kalau kau terlambat membayarnya, kau kena denda 5% sebulan. Riba itu. Barang dengan uang tidak riba, tapi karena denda itu bisa menjadi riba. Tak habis-habis nampaknya. Kami habis ini nanti mohon maaf mau ke kepenuhan. Kepenuhan acara jam 8. Sampai tak kami kepenuhan? Jangan sampai nanti kami macam Valentino Rossi. Sampai di kepenuhan, kuyak-kuyak kan Ustaz? Aku mau jadi tentara Pak Ustaz. Mantap. Jadi kalau saya mati pas pembela negara, apakah kita mati syahid? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela harta bendanya, datang perampok membunuh, dia bunuh perampok, ditembak perampok itu dia, mati syahid. Siapa yang membela, datang PKI menyerang dia, darah itu merah jenderal, mati syahid. Diperjuangkannya NKRI atas nama menolong hamba Allah karena negeri ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang maha pengasih dan kuasa dan keinginan bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Negeri ini merdeka atas rahmat Allah. Bung Tomo di Surabaya berteriak Allahu Akbar, luar biasa, mati syahid. Kalau berjerawat pecah, jauh betul. Saya sangka tadi bom atom. Jerawat, dari mati syahid ke jerawat. Sahabat tidak sholatnya Pak Ustaz. Allahu Akbar, tus katanya begitu. Meleleh darahnya. Kalau setetes, maafuan, setetes. Tapi jangan diusap ya. Biar. Tapi kalau sampai mengalir, jerawat hampir jadi bisul, barah kata orang Melayu. Mengalir banyak, maka batal sholat. Batalkan sholat, ambil kapas, pencet sampai keluar nanahnya semua bersih. Setelah itu obati dengan salep, tutup dengan handiplas. Kalau tak ada, isolatif selasiban. Sholat. Wuduk dulu, habis wuduk sholat. Kalau kita terlambat waktu sholat Jumat, tak mendengarkan khutbah, apa hukumnya? La Jum'atalah. Idza qulta li sahibaka ansit, kalau kau katakan kepada teman di sebelahmu, faqad laghauta, kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man lagha fala jum'atalah. Siapa yang sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Pak Ustaz, bagaimana jika kita berceramah kemudian yang kita ceramahkan tak kita tunaikan? Apakah kita termasuk orang munafik? Ayatul munafiqi salasun, orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau dia diberi amanah berkhianat. Bapak Ibu sholat tahajud, ayo sholat tahajud. Ustaz tahajud tadi malam. Saya kan musafir, saya kan kecapean. Saya kan tadi malam sampainya di sini 1:30. Gimana saya mau sholat tahajud? Sampai, jangan buka HP, tidur langsung, matikan HP, tidur. Minta bangunkan jam 4. Nanti bangunkan saya jam 4. Ya, supaya sempat tahajud. Apa yang kita cakapkan itu kita buat. Jangan sampai bawa cakap aja. NATO, no action, talking only. Bagaimana cara mengetahui tanda kemunafikan dalam diri sendiri? Ceklah. Idza wa'ada kadzdzaba. Kalau bicara dusta. Aku berdusta enggak ya? Alhamdulillah tidak. Wa idza tumina wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji ingkar. Apapun yang terjadi Andinda, aku tetap akan meminangmu dengan bismillah. Tiba-tiba balik dia dari Jawa, sudah menikah. Hancur hati perempuan itu.
Diambilnya selendang, diikatnya leher. Patah tiang. Rupanya berat cewek itu 125 kilo. Gara-gara apa? Gara-gara si lelaki pengumbar janji. Lalu ditulis perempuan telah di dinding kamarnya. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi dek caro nandak lama. Saya seorang suami. Tampaknya orang tua ibu saya kurang senang terhadap istri saya. Tapi kami tak tahu kenapa orang tua saya sampai seperti ini. Karena habis lebaran Idul Fitri sampai saat ini orang tua saya tak mau bicara sama kami berdua. Kalau ditelepon enggak diangkat. Telepon tak diangkat, SMS tak dibalas. Siti Badriah berarti. Apa yang harus kami lakukan? Silaturahim. Bawakan makanan enak. Belikan baju yang bagus. Balik dari sini, belikan soto. Apa kesukaan emak tu? Dia paling suka makan ini Pak Ustaz. Kan? Masakkan, bawakan. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Ini ada masakan untuk emak. Kau pasang racunnya. Kau mau aku mati cepat ya? Ini adalah pakaian untuk emak. Kalau pakaian macam ini bisa saya tak bawa sana. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi jaga aja sampai malaikat maut datang. Menghadapi orang tua 3 rumusnya. Diam, diam, diam. Meninggal dia nanti takkan menetes air mata. Meninggal dia nanti takkan menetes air mata. Cukup turut udah mak. Mati engkau mak, takkan menangis aku. Cukup turut sudah. Tapi kalau dilawan dia sekarang, begitu dia meninggal, itu yang mencakar dinding. Allah. Kalau nampak ada orang menangis luar biasa waktu maknya meninggal, ada kesal yang tak sudah. Kemana risau hati kan dialamatkan. Kalau masih ada emakmu di rumah, balik dari sini, belikan makanan kesukaan dia, belikan pakaian kesayangan dia, bawakan duit, kasih ke dia, senangkan hatinya. Kalau kau buat emakmu macam raja, maka rezekimu macam rezeki seorang raja. Bukan hadis Nabi, dapat dari grup WhatsApp. Kau gendong emakmu dari ujung batu ke Makkah, takkan dapat menebus sakitnya waktu melahirkan. Wahnan ala wahnin, menggeletar tangannya, bersimbah darah dia melahirkan kau. Dapat kau tebus? Bisa. Bagaimana hukum khitan bagi anak perempuan? Anak perempuan wajib dikhitan. Hanafi, Maliki, Hambali, kata dia anak perempuan sunat dikhitan. Tapi mazhab Syafi'i wajib dikhitan. Anak-anak yang baru lahir, dokter tak mau mengkhitan, bidan tak mau mengkhitan karena instruksi dari PBB. Kalau dia tak dikhitan, libido seksualnya tinggi. Bawa ke bidan kampung yang pandai, khitankan dia. Jangan sampai anak perempuan tak dikhitan. Kita pakai mazhab Syafi'i, wajib hukumnya. Apakah solat berjamaah wajib bagi laki-laki di masjid? Ya. Seandainya ada urusan dan pekerjaan di kebun atau di ladang kita segala macam, maka mazhab Syafi'i fardu kifayah, mazhab Maliki sunat muakkad. Tapi kalau tak ada uzur, wajib fardu ain. Salat berjamaah yang berdiri di belakang imam seharusnya orang macam mana Pak Ustaz? Seandainya imam salah baca. Kalau di Malaysia imam itu duo. Yang di muka imam satu, yang di belakang imam duo. Kalau imam satu kau salah baca, diluruskan imam belakang. Tak boleh orang tegak di belakang imam kalau dia tak layak jadi imam. Begitu di Malaysia. Maka di masjid itu buat imam satu, imam dua. Begini Ustaz, di Ujung Batu ni belum ada masjid yang azan 2 kali ketika solat Jumat. Boleh enggak kami buat azan 2 kali waktu solat Jumat? Azan 2 kali sunnah, azan 1 kali sunnah. Mana yang kami ikut Pak Ustaz? Alaikum bisunnati, ikut sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau mazhab Syafi'i 2 kali azan. Ada enggak solat qabliyah sebelum solat Jumat? Sudah saya tulis di buku 37 masalah populer. 3 tahun yang lalu sudah dicetak. 12 eksemplar, 12.000 eksemplar sudah laku di seluruh Indonesia ini, sudah dibeli orang. Ada qabliyah Jumat, baca baik-baik. Apa hukumnya apabila imam dalam solat tak berhenti saat bismillah langsung disambung Fatihah? Sudah saya bahas tadi. Sah, tapi tak afdal.
Saya punya anak 5 tahun, Ustaz, boleh nggak saya agak keras mendidiknya? Contohnya seperti menyuruhnya mengaji. Ya, sayang anak pukul-pukulkan, sayang anak tinggal-tinggalkan. Muru auladakum bisalah, suruh anakmu sembahyang umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun suruh? Karena 5 tahun dia sudah hafal surat-surat pendek, hafal, baca Quran. Mengaji nak, dibawa dia ke surau, ke musola. Ustaz, ikut anakku namanya Abdul Somad. Ini beras 1 kaleng untuk guru mengaji. Ini minyak lampu untuk obor. Ini rotan sebesar ibu jari di bola hempek. Nanti kalau anakku ni jahat, pukul dia. Begitu mengajar anak. Boleh tak yasinan di rumah orang yang meninggal dunia? Membaca yasin untuk orang mati sampai. Mana dalilnya? Pelepah korma dipecah jadi 2, dicucukkan ke makam. Sedangkan tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Abdullah bin Umar meninggal, dia berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun 5 ayat. Bacakan 3 ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati sampai habis di atas makamku. Itu dalil bacaan Quran sampai. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan idza khatimal Qur'ana wa in khatimul Qur'ana fa hasanun. Kalau sanggup dia mengkhatamkan sekhatam Quran 30 juz, elok. Kalau tak sanggup, bacakan hatinya Quran. Hati Quran itu apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tak sanggup baca Yasin, Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, Inna lillah, mati je lah. Berapa banyak golongan sesat di Indonesia ni? Tak bisa dihitung. Asal keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, tak pakai Quran, tak pakai Sunnah, tak pakai ulama mazhab, sesat. Apa aja tanda-tanda yang sesat? Sudah digolongkan oleh MUI, melanggar 10 pasal. Tadi nanti di internet, 10 ketetapan MUI tentang aliran sesat. Enter, tempel di dinding-dinding masjid. Di antaranya mengingkari rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5. Apa hukumnya membawa istri sholat Jumat, menempatkannya di shop laki-laki? Perempuan sholat Jumat tak wajib lagi sholat zuhur. Letak shopnya di belakang laki-laki. Adapun diletakkan di situ bisa memutus shop. Tak benar, ikhtilat campur aduk, turun laknat Allah. Katanya anak udah diatur rezekinya. Jadi untuk apa kita memakai KB lagi? Apa hukum pakai KB? KB terbagi 2. Yang satu namanya tanzimun nasal. 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, 5 tahun sekali. Boleh. Yang tak boleh, ta'didun nasal. Dibatasi. Steril, vasektomi. Haram. Tak boleh. Kecuali ibu yang sudah diponis oleh dokter. Ibu kalau operasi ketiga kali mati. Maka ibu harus disteril. Setelah steril, ibu tak bisa lagi mengandung punya anak. Si ibu pun sedih. Suaminya tersenyum. Kenapa senyum Pak Ustaz? Tanyalah sama yang senyum-senyum itu. Mana saya tahu kenapa mereka senyum. Bagaimana kalau imam sholat cepat Pak Ustaz? Batal, tak ada tumak nina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau tak sah. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau tak sah. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembahyang kau tak sah. 3 kali disuruh Nabi ulang. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu. Nus samawati wal ardi min ma syai'in syai'in ba'd. Pendek. Sami Allahu liman hamidah. Ini ada Pak. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa Pak baca panjang? Rupanya nama bini Hamidah. Ada jamaah kalau sholat suaranya sampai kedengaran di samping kawan sebelah. Membaca ayat itu hamsah. Hamsah itu diagak-agak didengar telinga sendiri. Tetap dibaca di mulut. Didengar telinga sendiri. Kalau ada orang sholat sampai didengar kawan di sebelahnya, 2 kemungkinan. Yang pertama jahil, kedua pokak. Tak boleh kalau kuat-kuat. Ketawa itu dalam. Apa hukumnya kalau imam sebelum baca usolli dia baca ayat dulu? Ayat apa dibacanya? Qul a'udzu binas, malikin nas, ilahin nas, min syarri wasil khannas, alladzi fi sudur minal jinnati wan nas. Supaya setan-setan lari kabur. Allahul qayyum la ta'udzu sinatun wa la naum. Boleh tak pakai parfum yang di dalamnya mengandung alkohol? Hukum alkohol terbagi 2. Alkohol diambil dari korma, anggur. Anggur dipijak-pijak. Setelah dipijak-pijak, disaring airnya, dimasukkan ke botol, 7 hari 7 malam berbuih. Maka proses fermentasi, keluarlah satu zat namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Walaupun pakai alkohol sama alpukat dan almari, aluminium, bukan bahasa Arab.
Dah. Setelah keluar alkohol tadi, diambil alkohol itu, itulah dijadikan sebagai untuk obat kesehatan segala macam. Apakah alkohol ini najis? Ulama terpecah menjadi dua. Yang pertama mengatakan najis, karena bunyi ayatnya innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Orang musyrik itu najis. Innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis. Maka dia najis. Alkohol tak boleh pakai. Ini kelompok satu. Yang satu lagi mengatakan najis di situ bukan najis aini, bukan benda macam kencing, macam tai, kotoran, tapi najis perbuatan itu najis maknawi. Maka kelompok ini mengatakan alkohol tidak najis tapi racun. Jadi kalau ada orang pakai kau pakai alkohol itu najis. Ini bukan najis ini najis maknawi. Kalau alkoholnya dari syaripati kurma, anggur, tapi ada alkohol yang dari babi. Alkohol dari babi itu sepakat semuanya najis. Babi, babi, babi. Babi berdoa, mana diterima? Saya dulu pernah pacaran dan cewek yang saya pacari tersebut hamil. Bayi yang ada dalam perut si cewek itu kami gugurkan. Sekarang aku menyesal. Amalan apa yang baik? Andai kau hidup di negeri zaman Umar bin Khattab, kau akan dirajam. Kalau belum nikah tak dirajam. Ini mau main rajam aja. Dicambuk 100 kali. Az-zaniyatu waz-zani, surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali. Tapi kalau sudah menikah, tanam sekerat badan, lempar batu sampai mati. Hukum ini tak dipakai sekarang. Lalu bagaimana cara kita? 3. Mamil muslimin yuzinu dzamban thumma yatatahhar, mandi. Mandi taubat. Aku berniat mandi taubat karena Allah, basah semua. Setelah itu yusolli rak'ataini, yusolli sunnatal hajat, yusolli sunnatal taubat, rak'ataini lillahi ta'ala. Summa astaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Banyak-banyak bersedekah, amal soleh, jangan tinggalkan salat berjamaah. Minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Bolehkah Ustaz bicara politik di masjid? Kalau tak bicara politik di masjid, maka politik akan diambil oleh orang luar masjid. Yang tak boleh itu, pilihlah saya, cobloslah saya. Adapun bicara politik, setiap bulan Ramadan saya khususkan satu judul malam Ramadan, politik Islam. Ada judul ceramah saya, politik Islam. Bagaimana tata cara mengangkat telunjuk saat tasyahud? Oh, panas sudah. 3 jari ditekuk dan 1 dibuat di ujung bulet. Yang ikut turun ke bawah. Mazhab Syafi'i sekali angkat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik pada lafaz Allah. Itu mazhab Syafi'i. Hanafi sekali angkat sekali turun. La diangkat, Allah turun. Asyhadu an la ilaha illallah. Sedangkan Hambali diangkat setiap lafaz Allah. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullah. Assalamualaikum wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullah. Mata menengok ujung telunjuk. Ketika tasyahud, mata menengok ujung telunjuk, menguatkan. Yang ditelengok telunjuk awak, bukan telunjuk orang. Iko ditengoknya pula telunjuk orang. Berapa persen bagian untuk ambil zakat fitrah? Tak pakai persen. Membagi zakat fitrah tidak pakai asnaf. Karena kalau dibagi per asnaf nanti amil kaya sekali. Tidak bagi per kepala. Kalau dibagi per kepala amil rugi sekali. Maka dimusyawarahkan bersama alim ulama, cerdik pandai, nenek mama. Jangan lupa melibatkan Babin Kamtipmas. Karena ini masalah duit, masalah beras. Pasti orang akan emosi. Jika dia emosi, mengapa saya sikit? Datang Pak Polisi nyambut pistol. Iya. Kenapa sih? Dibagi secara musyawarah. Kemana jatuhnya harta waris anak yatim sebelum balik, sementara ibu kandungnya sudah menikah lagi? Berapa harta bapaknya? Ini Pak Ustaz, sawit ada 3 kapling, maka dicari wasi namanya. Panggil wasi. Wasi, ya, kau jaga sawit ini sementara anak yatim ini dewasa. Setelah anak yatim dewasa, barulah si wasi mengatakan, hai anak yatim, ini punya bapak kau dulu. Itulah turun ayat haram memakan harta anak yatim. Maka haram memakan harta sawit ini kepada si wasi menjaga. Bolehkah si wasi mengambil upah? Boleh. Mana dalilnya?
Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kau wasi kaya, maka jangan kau makan harta sawit anak yatim. Faman kana faqiran, tapi kalau dia fakir, falyakul bil ma'ruf. Boleh dia makan sesuai dengan kadarnya. Kira-kira orang kalau menjaga sawit 2 kapling, berapa cocoknya dikasih. Dia biasa cocoknya dikasih 1 juta, maka boleh dia ambil 1 juta. Lebih daripada itu haram. Kertas terakhir. Bagaimana hukum orang zikir sepanjang malam, tapi sholat subuhnya kesiangan? Jahil bin goblok bin bahlul. Ala hazihi niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak-anak keturunan kami, wali man sabaqana, yang sudah mendahului kami, wali man ghaba 'anna, yang tak dapat datangkan uzur syar'i, wali man hadarana, semua yang datang di majelis ini ampunkan dosa silapnya ya Allah. Wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, yang sudah mendahului kami dengan iman. La tada' lana dzamban illa ghafartah, segala dosa ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat tutupilah ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah, yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit berikan kesembuhan, angkat penyakitnya ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang akan menikah mudahkan urusan nikahnya ya Allah. Wala musafiran wala mumtahinan illa najahtah, yang sedang ujian mencari kerja, ujian di fakultas kuliah sekolahnya luluskan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan ampunan kepada mereka ya Allah. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al-mazlumina fi Rohingya, tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Burma Rohingya ya Allah. Allahumma ansurhum nasran aziza, berikan mereka pertolongan, kekuatan batin dan fisik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf banyak silap salah. Terima kasih segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.